Kangkung juga, bukan anak-anak juga, yang punya domba juga merusak. Iya Bu ya, coba saya lihat Bu. Waktu menjelang panen, tolong permainan layang-layang itu agak dibatasi lah. Kalau bisa jangan diperbolehkan lah. Luar Pak. Bus mesti dia di asupan. Orang kasih di foto ya.
aktifkan banyak permainan layangan. Di samping kadang-kadang suka main gebrus aja ke sawah. Banyak benang-benang yang terlentang di mana-mana. Ini berbahaya ini. Ini berbahaya. Saya lihat, saya menemukan banyak sekali di galangan atau di jalanan atau di kamalir. Ini mestinya nggak boleh begitu. Nah, ini saya rasa membahayakan. Kadang-kadang terlentang di atas padi, kadang-kadang di galangan, di kamalir juga saya lihat begitu. Layangan adalah suatu permainan yang digemari setiap orang, terutama oleh anak-anak. Namun di sisi lain, banyak pihak yang mengeluh sebagai dampak dari permainan layangan. Oleh karena itu suatu permasalahan yang saya pikir udah sering terjadi dan terjadi di mana-mana, tidak hanya di satu desa, tapi saya pikir setiap tempat juga punya permasalahan yang sama. Kalau kita atasi permasalahan tersebut, tentunya sebagai permainan yang digemari akan menjadi suatu keasikan, menjadi permainan yang asik, dinikmati setiap orang. Berikut saya mencoba untuk wawancara dengan beberapa pihak yang mengetahui dan mengeluhkan tentang dampak layangan tersebut. Saya juga mencoba mewawancarai Kades Desa Lampegan dan beliau sendiri memberi respon terhadap keluhan-keluhan tersebut, walaupun baru dalam tahap sebuah rencana. Sebagai sebuah solusi, tentunya diharapkan layangan itu tetap berjalan, tapi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Selamat sore, Pak. Ini Pak, saya mau, Bapak kan punya sawah ini ya? Iya. Itu menurut Bapak, ini kan lagi musim layangan, tentunya banyak padi-padi yang terganggu, tapi beruntung Bapak udah panen. Ya menurut Bapak gimana coba? Iya, bagaimana ya itu kalau disarankan jangan di sini, kalau ada orang nggak nurutin, nggak ada orang tuh Mulai lagi gitu ya? Iya tuh, padi itu
Kalau Ya, itu. padi dan saya lihat benang-benangnya itu, Benang-benangnya yang paling sulit itu. Aduh. benangnya itu tergeletak di mana-mana Mm-mm. gitu. Saya aja dulu di Sumedang pernah kena ini padi. Udah 5 tahun lebih. Aduh. Jadi sebaiknya gimana itu Pak, supaya anak-anak karena layangan itu kan permainan yang mengasihkan dan emang dari dulu ada. Kalau Iya. dilarang kan nggak bisa ya Pak. Iya, kalau dulu mah kan pas padinya udah beres baru itunya. Sekarang mah coba padi mah ini udah mau panen terus Terus ya. terus itu pakai mainan layang-layang. Tapi kalau kondisi seperti ini terus, mungkin kayaknya yang punya sawah juga harus kontrol ya. Ya. Orang tua anak-anak juga terutama harus membimbing ya biar Iya, biar mainnya enggak tertib lah. gitu. Kalau di apa itu Dibiarin ya. Ya kalau dilarang itu aduh Itu namanya juga permainan anak-anak ya, terutama kita juga pan dulu suka main. masih kadang-kadang mah. Tapi Iya. kalau dulu mah nggak berani, kalau lihat padi gini nggak berani. Kalau anak sekarang kan nggak lihat padi Nggak lihat gimana gitu. panen, iya terus Kalau nggak ada yang punya, main keberus aja. banyak yang rusak tuh padinya. Ya Pak, sementara segitu aja dulu. Ya. Ini saya mau wawancara yang lain juga. Terima kasih. Bah, maaf Bah, mengganggu sebentar Bah. Bisa mengganggu Bah, sebentar. Ada naon mas? Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam, ada naon itu mas? Ini Bah, saya mau nanya, Abah kan yang punya sawah ini ya? Iya. Nah, sementara itu sekarang lagi musim layangan. Nah, ini menurut si Abah itu tentang permainan layangan sendiri bagaimana itu? Kalau menurut abah masalah layang-layang itu anak-anak jadi sangat mengganggu kepada petani Petani sawah itu, Iya. petani padi ya. petani padi itu sangat diganggu lah sama anak-anak itu karena apa? Kalau main layangan itu kalau sedang main-main layangan itu kalau anaknya sudah ngaprak-ngaprak padi itu mas. Kayaknya parahnya pada rubuh ya padinya. Jadi padinya pada rubuh, pada rusak. Nah ini bagaimana ini? Mau dibilangin sama orang tuanya, saya nggak ya. Nggak enak. Seharusnya orang tua itu harus mengerti gitu ya. jelasnya. Iya. Karena kalau dibilangin sama orang tuanya nanti orang tuanya nggak enak. Jadi Iya. ini masalahnya gimana? Harusnya itu orang tuanya yang punya anak, bagaimana? Lihatlah anak Mengontrolnya gitu ya, atau memberitahu, Nah. menasihati nih. diberi saran lah anaknya supaya jangan sampai merusak injak-injak padi, kan padi sudah mau menguning, injak-injak kan Ya, betul betul. parah. Jadi karena abah punya sawah di sini, jadi mau nungguin anak-anak seharian ya nggak kuat Ya, mas, nggak ada waktu nggak jadi. ada waktu. Nah ini gimana ini caranya supaya orang tuanya yang punya anak laki-laki lah yang umuran 10 tahun atau sampai 15 tahun jangan sampai merusak tanaman gara-gara main layangan. Seharusnya anaknya dikasih perhatian gitu Ya, sama perhatian, orang tuanya. diawasi lah gitu ya Pak. Diawasi lah. Terus ini Pak, saya lihat tuh banyak benang berserakan di mana-mana. Nah itu Itu- kedua anak itu karena layang-layangan itu benangnya itu sampai saya mau lewat juga mas, Ya. jadi mengganggu, kena kaki, kena tangan, jadi saya itu merasa keganggu adanya layang-layangan Ya, ini. saya aja ini udah 5 tahun lebih masih ada bekasnya. Tuh ini ya, ini ya. 5 tahun lebih nih Pak. Sekarang mah bagaimana mas caranya? Saya mau lapor ya ke kepala desa ya. Gimana gitu ya? Nggak anu. Jadi sekarang mah kalau Mas tahu mah sama Mas itu orang tuanya jangan sampai anaknya nggak diberi perhatian. Iya. Dibilangin sama Mas lah, kasihan sama petani gitu ya Mas ya. Iya, betul betul. Kan petani sudah menguning gitu, diinjak-injak padinya sama anak-anak karena memburu layang-layangan itu. Ya, berburu. Moro ya Pak, Iya. moro. Kata orang Sunda morolang layangan.
matanya ke atas, injakan padi nggak dilihat lagi, Iya, jadi rusak padinya. Yang penting dapat layangan. Hanya orang lain dirugikan itu. Ya mas, ini sekarang ini gimana ini anak-anak? Tapi nggak tiap bulan itu mas, tiap sekarang nih, Iya. musim sekarang mulai mau kemarau nih, mulai anak-anak main layang-layang nggak tahan saya abah nih mas di sawah. Pabelit sama benang, sama layang padi rusak ya. Kalau nggak dikasih perhatian sama abah, si anak-anak itu mau jadi abah itu nggak berani sebenarnya, takut orang tuanya nggak enak Ya. gitu ya. Itu mas masalahnya, saya itu sangat mengganggu lah Ya anak-anak. betul. Gimana caranya supaya anak-anak itu ya jangan sampai itulah Merusak lah gitu ya. bisa injak-injak padi, benang-benang semarautan, sawah-sawah itu kan ngeganggu sama orang lewat di jalan-jalan, benang-benang sampai berontakan, awut-awutan kata orang Sunda itu. Jadi repot ini abah. Ya bah, kalau gitu terima kasih bah informasinya. Insya Allah akan saya sampaikan ke Ya. pihak terkait. Ini. Terima kasih Ya, abah ya mas ya. Assalamualaikum bah. Ya, waalaikumsalam. Selamat ya mas. Ya sip lah bah. Mang, si Mang pernah itu kena enggak ya? Oh, tetangga mungkin orang lain. Gimana ceritanya? Ceknya jadi pas na motor aya Ah. menang ngambal ka ditu. Jadi kan teu katingali aya Mohon. na motor mah kana ieu 12 Oh, jahitan. 12 jahitan. Pernah. Itu di mana kejadiannya, Mang? Ciamis Ciamis. Oh. Ada yang pernah lihat kayak yang kena yang lain, misalnya leher atau apa? enggak kan kalau saya mah kalau ngingatkan sama orang itu yang layang-layang awas benangna ke jalan Ah. gitu mengingatkan. Jadi jangan buang sembarangan itu ya, Mang. Ya? Contoh-contoh sudah banyak gitu ya Mas. Oh iya. Ya deh, Pak. Makasih informasinya, Pak. Iya. Ya, sip. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak. Bapak kan yang punya sawah di itu ya di Awilega ya? Iya, Nangela. Iya, Nangela. Itu Bapak sawahnya sering kena apa? Benang layangan putus atau diinjak-injak sama yang Anak-anak guru layangan itu anak-anak biasa tuh. sering Pak dimungkinkan kalau pada musim padi mau panen. Mana ini ya? Kendalanya kan anak-anak itu nggak tahu gimana padi itu sudah kuning atau enggak. Iya. Posisinya anak-anak itu cuma dibilang nggak punya apa itulah dikatakan nggak maksud punya hati, tapi kan udah ini udah hampir lah dimaklum anak-anak ya. Nah ini kira-kira Pak sebaiknya itu bagaimana? Karena kan layangan itu kan permainan digemari setiap orang. Bahkan kita mungkin dulu sering main gitu ya. Nah supaya layangan tetap berjalan kan sawah Bapak juga aman. Kemungkinan Pak mainnya harus di lapangan jauh Ya. di lapangan kemungkinan Ya. satu. Yang kedua main layang-layangan itu menurut apa itu musim. Musiman Iya. ya. Musim hujan, musim kemarau. Kan sekarang musimnya nggak tentu. Iya, nggak benar. Disebut musim kemarau enggak, disebut musim hujan. Ya. Iya. Nah, itu kalau pendapat saya. Itu tentang benang sendiri Pak, Bapak apa pernah misalnya kasarimpad atau misalnya pernah terkena karena benang layangan seperti di mana-mana tuh. Udah. Kemarin saya ini. Oh kena itu Iya, kena jidatnya. Oh. Kena gelasan. Enggak kelihatan ada gelasan. Ya. Nah jadi sebaiknya menurut satu lagi, kalau menurut Bapak apa pedagang layangannya disuruh berhenti dulu atau gimana? Kalau menurut saya yang jualan yang disebut pedagang kemungkinan enggak. Enggak ya, Ya. karena itu menyangkut nafas seorang ya. Enggak kepikiran ke sana, kasihan sama usaha. Oh Bapak ya kena jidatnya masih ada bekasnya nggak Pak? Hah? Coba lihat. Ini ada nih. Waktu 2 hari ke belakang nggak kelihatan.
Wah, ada belasan. Ya itu emang sangat membahayakan, bahkan ada orang yang meninggal kena lehernya. Saya pernah daerah Saparako. Waktu ya. pulang ngarit, ada ibu-ibu punggungnya. Itu orang Saparako ya Pak? Nggak tahu orang mana. Oh, di Saparako aja deh. Jaket imbas. Pakai jaket, Ya. pakai baju, semuanya sobek. Oh, saking tajamnya gitu ya. Pernah saya melihat Saparako itu. Ini saya juga nih udah 5 tahun lebih di Sumedang, nggak sembuh-sembuh, bekasnya masih ada. Pak, rupanya itu saja Pak. Terima kasih. Udah mengganggu, mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gini Pak, ini kan lagi musim layangan ya. Kebetulan Bapak nanam padi dan bunga-bunga. Apa layangan sering ke sini? Kalau yang kalah terutama. Iya, Terus tanaman gimana tuh Pak? diruksak sama anak-anak mah. Injak-injak itu. Jadi sebaiknya menurut Bapak gimana tuh Pak? Apa dilarang atau Sementara ini mah ditungguin aja, kalau dilarang mah nggak mungkin. ya? Karena memang layangan itu permainan mengasihkan ya Pak. Dan kita juga dulu hobi main layangan gitu. Anto saya mah kalah. Iya. Paling nggak dibatasi lah gitu nanti. Dibatasi aja gitu. Gitu. Udah Pak, makasih Pak informasinya Pak. Sama. Assalamualaikum Pak. Ibu ini benang bekas layangan ya? Iya. Oh, Iya. ini sangat mengganggu sepertinya ya Bu ya? Iya. Terus gimana nih permainan layangan ini, padi-padi gimana, pada roboh nggak? Iya. Roboh. Ini banyak sekali ya Bu ya, coba saya lihat Bu. Ibu sering itu menggulung benang itu? Sering. Kemarin juga sering. Ini saya juga terkena. Pak, maaf Pak, mengganggu Pak. Aduh, maaf ini. Kaget-kaget ini. Ini mau tanya sebentar, boleh mengganggu kan? Sebentar aja. Kenalin nih calon YouTuber. Akang habis dari fitness Iya. sama juga awak mungkin. Oh enggak, saya emang enggak. Cuma Ketemu di jalan aja. Oh gitu. Teman mau tanya ini, kebetulan kan sekarang musim layangan tuh. Iya. Itu saya dengar tuh sama benangnya itu sering apa, sama anak-anak itu sering tinggalin begitu saja. Bahkan ada cerita-cerita yang terluka gimana gitu. Akang pernah mendengar nggak? Pernah. Pernah. Kalau Akang ini juga pernah? Sering. Sering. Coba menurut Akang barangkali pernah ngalami? Kalau teman pernah teman. Oh, coba tolong ceritakan Kang. Habis pulang kerja Ya, kan ada layangan putus, ya. dia kena lehernya. Terus Ya berdarah ininya. apa meninggal dia atau gimana? Oh, dibawa ke rumah sakit. Tapi nggak sempat meninggal ya gitu. Enggak. Sembuh. Oh ya, alhamdulillah kalau itu. Kalau Akang ini gimana Kang? Oh, kalau saya mah sama sih kayak cuman kalau ngalamin sih belum pernah. Cuman kalau lihat di jalan benang layangan yang putus atau di sawahan sering lah. Sering gitu. Itu tentunya kan Akang juga sering mendengar juga tuh yang terkena yang terkena benang layangan itu. Kira-kira solusinya gimana itu? Menurut Akang ya? Kalau buat solusi sih itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya Mas. Iya. Soalnya kan kalau main layangan itu kan udah budaya lah, udah Ya. dari masa kita kecil sampai orang gede juga Dan ada. itu dari dulu gitu ya. Ya. Solusinya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau disediain tempat, disediain lapangannya lah, Iya. biar Terfokus gitu ya. biar gak ada yang di jalan main itu kan bahaya. Itu benangnya sendiri gimana tuh yang suka dibiarin begitu aja sama anak-anak? Nah itu justru itu yang jadi permasalahannya, itu yang jadi bahaya Mas. Kan apalagi kalau pengendara motor seperti saya ini nih, kan semakin cepat kita memacu gaspol lah, kan semakin tajam juga. Kalau menurut Akang ini bagaimana? Ya sebaiknya Mas kalau mau main layangan
di lapangan, jangan di jalan, kan berbahaya banyak Iya. kendaraan. Benangnya kan suka apa? Ya kena gitu. Ya. Kalau begitu ini kebetulan di belakang ada motor yang melewat. Terima kasih Akang atas informasinya. Siap. Sekarang mau pites atau mau kemana? Pulang? Maju pulang lah Oh, langsung. pulang ya deh. Selamat jalan, semoga sukses selalu dan maaf ya. Enggak apa-apa. Ya Mas, mari Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mang Kiki, ini Mang Kiki ya? Yang nanam apa? Pare, Sayuran sama pare, padi gitu ya. Saya pengen minta tanggapannya gitu. Ini kan lagi musim layangan itu. Oh, pada ngerusak tuh anak-anak. Gitu ya, padang rusak ya. Maksud ngerusak itu pada masuk ke sawah gitu ya. Sampai rusak itu. Sampai apa tuh? Padinya Padinya pada roboh mungkin. roboh di anak-anak gitu. Tapi ini ke daerah sayuran pada masuk nggak? Masuk sama. Kadang-kadang di itunya tuh kangkung juga, bukan anak-anak juga, yang punya domba juga merusak itu Nggak, tanaman saya. saya cuma nanyain masalah tentang layangan ya, nggak nih. Terus suka ngeliat ini nggak, benang-benang ini yang terentang benang banyak yang pabelit. ya, 7 watt ya itu ya, di Gimana? mana-mana. Nah sekarang menurut Mang Kiki gimana? Soalnya kalau dilarang itu kan nggak mungkin ya, karena emang kita juga dulu pernah begitu. Terus kedua, layangan itu permainan yang mengasihkan. Nggak, sebaiknya gimana ini biar tetap yang punya sawah aman? Cara namanya harus ditutup. Wah, itu perusahaan layangannya kalau bisa mah. Ditutup, Jadi merusak. berarti kan ada usaha gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan susah cari uang. Iya. Sampai diinjak-injak tuh padinya habis padi saya. Iya. Gimana tuh? Ya udah kalau gitu terima kasih Om Kiki ya atas informasinya. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Mungkin saja tentang padi para penani atau tanaman para petani, baik bunga, sayuran, pada roboh akibat anak-anak berburu layangan. Benang juga yang tercecer di mana-mana, dan itu telah merenggut nyawa. Tak banyak diketahui, atau mungkin sebaliknya. Melihat dari data-data yang saya temukan, banyak sekali benang-benang yang berceceran di mana-mana, dan itu sangat membahayakan. Upaya-upaya terutama para petani yang pernah dilakukan, seperti menunggu ladangnya, menegur, atau membawa kentungan untuk menakuti anak-anak, selama masih punya waktu, ada waktu, menurut saya sebaiknya dilakukan. Seperti saya katakan sebelumnya, peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di satu kampung, satu desa, satu kecamatan, tapi desa-desa yang ada di Republik Indonesia, bahkan di luar negeri, walaupun tak 100% itu terjadi. Pihak aparat, baik tingkat RT, RW, desa, kecamatan, bahkan ke pusat, tentunya sebagai pihak yang punya wewenang, punya kekuasaan, yang membuat aturan dan menjadi panutan masyarakat, tentunya
harus mengambil tindakan dan memberi contoh demi keselamatan masyarakat pada umumnya. Mengingat yang saya perhatikan, sebagian besar yang bermain layangan maupun yang berburu layangan adalah anak-anak. Para orang tua, janganlah melakukan pembiaran, tapi mengawasi, mengontrol atas sikap-sikapnya yang merugikan orang lain, bahkan bisa merenggut nyawa diri sendiri. Apalagi di era pandemi sekarang, bisa dibilang para orang tua mempunyai tanggung jawab pengawasan dan atau kontrol, bisa dibilang 100%. Kalau saya lihat dari hasil wawancara, baik para petani atau masyarakat yang lain, mereka mengeluh dan banyak mengetahui terutama tentang bahaya benang layangan tersebut. Melalui channel saya, mereka mengungkapkan, mengatakan, memberikan informasi baik berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun keluhan-keluhan. Karena itu, saya pikir informasi ini penting dan tersebar kemana-mana. Mungkin dengan tersebar kemana-mana, orang-orang pada melihat akan berpikir dua kali atau berpikir lebih serius lagi. Guys, tahukah apa yang saya bawa dan apa isinya di dalam kelas? Saya perlihatkan ya. Ini adalah benang layangan yang saya kumpulkan. Ini cuma beberapa di berbagai tempat, baik di atas kalangan sawah, di atas tanaman padi, di jalanan, di parit, bahkan di kota. Ini yang jelas membahayakan, sangat membahayakan. Saya aja pernah terlilit sewaktu jalan, saya pernah terlilit kaki saya sehingga mau berjalan pun susah. Saya sebenarnya untuk tayangan ini menyiapkan cukup banyak fakta-fakta, bukti-bukti, dan juga menyiapkan untuk mewawancarai sekitar 34 orang lah, baik melalui dunia maya atau mau melalui secara langsung. Tapi berhubung keterbatasan waktu dan situasi channel saya juga, saya hanya mewawancarai beberapa orang saja. Namun begitu, pada intinya itu sama, walaupun cuma dikit, tapi saya yakin ini mencerminkan dari masyarakat kebanyakan. Dalam tayangan ini juga saya mewawancarai
Kades Desa Lampugan Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang saya wawancari ini himbauan seorang pemimpin tingkat desa kepada aparatnya dan warganya. Itu tergantung himbauan tersebut apa? Cuman angan-angan, cuman rencana, atau tindakan nyata. Karena apa? Himbauan tersebut disampaikan melalui channel YouTube saya, Herman Herman. Apabila ditonton, paling tidak oleh aparat dan warga, himbauan tersebut tentunya sampai. Dan apabila dilaksanakan, baik aparatnya, baik orang tuanya atau warga secara keseluruhan, itu artinya ada tindakan nyata untuk mengatasi suatu permasalahan yang cukup lama dan berlarut-larut. Karena ini masalah apa? Ini belah ini telah banyak merugikan orang, mengorbankan jiwa. Seperti Pak guys lihat di wawancara, ada yang pakai jaket juga, jaket sobek-sobek. Harapan kami tentunya siapapun, baik warga desa bersangkutan maupun pemirsa yang ada di mana-mana untuk menonton video ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan terima kasih atas luang waktunya. Assalamualaikum. Ya. Kebetulan saya ini dari Pak, dari channel Mas Herman. Bukan sekarang itu kan lagi musim layangan yang berbarengan dengan tanaman padi, ya, di mana padinya udah mulai tumbuh. Nah, menurut Bapak sendiri, pendapat Bapak tentang layangan sendiri gimana, permainan layangan? Ya, kalau menurut saya gini Pak, memang kalau berdasarkan keluhan masyarakat, silakan Pak. Ya, enggak apa-apa. Nanti saya deh. Nah, ya harapan saya mah harusnya ke para RW menghimbau lah kepada warga, soalnya kan berdasarkan keluhan ini kan, ya, keluhan dari warga, terutama yang para petani kan sekarang lagi panen, mungkin kesatunya mungkin merusak waktu panen. Keduanya itu bolanya Benang ya, benang itu kan di mana-mana bisa mengakibatkan, misalkan ya kalau ke tangan apa ke leher itu bisa mengakibatkan ya luka lah gitu kan. Ya harapan saya gitulah, tolong kepada RT RW menghimbau kepada warga supaya waktu menjelang panen tolong permainan layang-layang itu agak dibatasi lah, kalau bisa jangan diperbolehkan lah, soalnya terutama mungkin yang berburu ya Pak, yang mau berburu lah itu kan ya, soalnya kan itu merusak ke tangan padi itu yang mau panen kan, itulah. Terus ini Pak, ada pendapat petani pendapat katanya perdagangannya di stop aja, itu bagaimana? Kalau perdagangannya di stop ya agak susah juga. Ya, masalah pendapatan juga ya. Susah juga Mas, apalagi sekarang ini kan lagi pandemi lah, cari makan, terus aja ekonomi sekarang kan ya lagi lumpuh lah. Nah, ya kalau kita ngelarangnya tukang dagangnya mulai gimana lah? Malah cari makan. Nanti kembali lagi ke desa. Oke, saya diberhentiin.
Udah semua kan ya. Cuma saya kan istilahnya untuk kebutuhan sehari-hari tolong diperhatikan, susah juga. Itulah. Ya kalau main layang-layang memang dari dulu juga Mas ada susah lah, kita susah. Tapi tolonglah kalau musim panen mungkin itulah harapan petani kan gitu. Kalau musim panen tolonglah agak berhenti dulu. Ya kalau setelah udah panen, ya bisa laksanakan aja. Yang penting mungkin yang tadi juga bolanya jangan berceceran di mana-mana. Soalnya ya bisa merugikan juga warga lah. Ya kita juga nggak tahu nih kebelit sama bola tangan, apalagi kalau leher gimana Mas itu kan. Bahkan ada yang meninggal ada. Ya, Saya baru pasti, dapat iya. informasi. Ya, pasti. Lehernya kena gitu. Meninggal ya. Iya. Begitu bawa rumah sakit meninggal. Ya. Namanya kan tajam. Ya iya, kalau bola itu kan tajam Mas. Ya nggak bola biasa lah. Terus di Parit juga pas ada itu banyak sekali itu sejarah kalau hujan itu kan sampah itu nyangkut airnya. Ya iya, yang seperti di Benang itu. Itu kayaknya mau nggak mau banjir ya. Ya intinya gini aja Mas Adi, saya namanya dengan adanya keluhan dari warga, apalagi sekarang mau dipanen, ya, saya juga mungkin sama RT sama RW suruh mengimbau ke warga, tolonglah kalau selagi panen permainan layang-layangan berhenti dulu lah. Kan musim panen nggak terlalu lama lah, 1 bulan juga beres. Ya kalau setelah itu mah monggo-monggo, cuma mungkin bolanya itu benangnya itu jangan berceceran di mana-mana. Ya realisasi masih itu aja Mas. Ya Pak, kalau gitu terima kasih banget Ya. informasinya. Ya. Lain waktu mungkin kita ketemu lagi. Assalamualaikum.